Selamat pagi, kelas 7. Pada pelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik teks narasi atau cerita imajinasi. Ibu akan langsung memberikan contoh pembahasan yang kita ambil dari cerita halaman 46 sampai 49 di buku teks ya. Judulnya Petualangan Mencari Harta Karun. Ada 6 hal yang kita bahas di dalam unsur-unsur intrinsik cerita narasi. Yang pertama adalah tema. Tema itu adalah dasar, pokok atau landasan sebuah cerita. Jadi dasar atau pokok cerita ini adalah mencari harta karun. Nah, yang kedua adalah tokoh dan karakter. Tokoh dan karakter ada 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tapi di sini semuanya tokohnya protagonis. Dapatkah sebuah cerita semuanya tokohnya protagonis? Dapat ya, atau bisa. Tapi kalau antagonis semua tidak bisa, karena tidak akan selesai ceritanya ya. Jadi kalau protagonis boleh. Seperti dalam cerita ini semua tokohnya protagonis atau baik ya. Lalu yang ketiga adalah latar. Latar dapat dibagi 3 juga, waktu, tempat, dan suasananya. Jadi latar waktu pada cerita ini adalah pagi, siang, dan sore hari. Tempatnya di kampung dan juga di hutan. Suasananya bagaimana? Yang pertama menegangkan ketika harus berhadapan dengan jin, menyeberangi sungai, bahkan harus berhadapan dengan harimau. Nah, lalu ada yang mengharukan, yaitu ketika mereka berhasil mengalahkan harimau, berhasil menyeberangi sungai, ya. Dan ada juga yang menyenangkan dan membahagiakan, yaitu ketika berhasil mendapatkan harta karun tersebut, ya. Jadi itulah latarnya. Berikutnya alur. Nah, jadi inilah yang membuat mengapa Ibu kembali menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik. Padahal topiknya kali ini adalah struktur teks imajinasi. Struktur teks imajinasi sama dengan alur. Ya, alur itu dapat dibagi 3, maju, mundur, dan campuran. Pada cerita ini, alur yang digunakan adalah alur maju, yang dimulai dari orientasi, komplikasi, kemudian resolusi. Orientasi adalah perkenalan, memperkenalkan tokoh-tokoh, memperkenalkan latarnya dan sebagainya. Jadi di sini diperkenalkan tentang 3 sekawan, yaitu Berry, Dendi, dan Taufik ya. Lalu sampai pada komplikasi. Komplikasi itu adalah masalah dari awal sampai puncaknya ya. Mereka mendapatkan peta harta karun dari jin, lalu kemudian mereka berjuang ya, dan puncaknya mereka harus berhadapan dengan harimau ya. Nah, lalu ada resolusi. Itu di akhir ya, resolusi. Menurun ya, menurun masalahnya. Mereka sudah mulai bertemu, mendapatkan, melihat harta karun tersebut ya. Lalu kemudian akhirnya mereka berhasil menjadi orang kaya ya. Ternyata yang mereka dapatkan itu ya, di dalam resolusi yang mereka dapatkan itu benar-benar ya, emas, koin dan sebagainya yang memang benar-benar bisa membuat mereka jadi kaya raya ya. Itu resolusinya. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam cerita. Ada kalanya pengarang menjadi orang pertama atau tokoh utama, ada kalanya sebagai orang ketiga, dan ada kalanya berada di luar cerita. Nah, dalam cerita ini tokoh utama tidak menjadi orang pertama, tidak menjadi orang ketiga, tetapi dia berada di luar cerita. Menceritakan tentang tokoh-tokoh ya, Berry, Dendi, Taufik ya, si jin, tukang perahu dan sebagainya ya, menceritakan dari luar saja ya. Jadi tidak turut di dalam ceritanya. Nah, lalu yang terakhir adalah amanat, yang keenam ya, amanat. Amanat adalah pesan moral yang kita dapatkan dari sebuah cerita. Jadi semua cerita imajinasi, apakah itu cerpen, novel, ya, dongeng dan sebagainya, itu pasti memuat cerita, pasti membuat amanat, ya, ada berisikan amanat, ya, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Nah, jadi apa amanat dalam cerita ini? Yang pertama, harus tolong menolong dengan sesama. Ya, kita lihat dari sikap tukang perahu itu ya. Dia tidak mengenal anak-anak ini, tapi mau menolong mereka untuk menyeberangi sungai. Lalu yang berikutnya, meski sudah berada atau kaya, sukses, ya, kita tetap harus rendah hati. Nah, lalu yang ketiga, membalas kebaikan orang yang sudah berbuat baik. Jin, ya, jin saja tahu cara berbuat atau membalas kebaikan anak-anak tersebut. Apalagi kita ya, anak-anak Tuhan pasti lebih tahu lagi, harus lebih tahu bagaimana cara membalas kebaikan.
Nah, tapi ingat ya, ini semua adalah cerita fantasi yang kita bahas ya nak ya. Jadi kalaupun ada tadi harta karun, ada peta harta karun, lalu kemudian dari yang orang biasa-biasa lalu menjadi kaya raya karena harta karun, ya itu hanya cerita fantasi. Jadi jangan nanti kau sibuk pula setelah ini mencari-cari botol yang berisi jin ya supaya kamu bisa jadi orang kaya. Itu tidak ada. Ini hanya cerita fantasi atau khayalan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menambah pengetahuan kamu tentang unsur-unsur intrinsik dan struktur teks imajinasi. Sekian dan terima kasih.